Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis kasus business to customer untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Masalah PT Pos Indonesia dalam menghadapi tantangan digital. Dosen pembimbing Iwan Setia Putra, SE AKMM. Nama anggota Adinda Trisna Rahayu, Purwa Ayu Sofiatullah, Reza Nora Mainita, Cecilia Hakiki John. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, sekarang Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir, mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Selama 17 tahun berstatus perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Namun saat ini fungsi dari PT Pos Indonesia diambil alih oleh pihak luar pos yang dimana pengiriman surat sudah tidak banyak lagi menggunakan jasa pos. Hal ini disebabkan karena adanya alat teknologi yang semakin canggih seperti handphone dan internet. Keadaan ini tidak lepas dari perkembangan revolusi industri 4.0 yang menuntut semua pihak untuk ikut berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi termasuk PT Pos Indonesia. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Kemajuan di bidang teknologi, pelayanan jasa akan membawa dampak dalam bidang produksi dan perdagangan. Rumusan masalah. 1. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam PT Pos Indonesia. 2. Tantangan yang dihadapi PT Pos Indonesia dalam menyikapi kemajuan revolusi industri 4.0. 3. Upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. 4. Perkembangan jasa antara perusahaan Pos Indonesia dengan perusahaan swasta lainnya. Pembahasan. A. Perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 dalam PT Pos Indonesia. Zaman dulu orang mengirim surat harus datang ke kantor pos atau memasukkannya ke dalam kotak pos. Pada era digital ini, perkembangan dunia teknologi berkembang sangat pesat. Demikian juga halnya di dunia pekerjaan. Makin banyak pekerjaan yang mudah didapat seiring perkembangan teknologi digital. Hal ini menyebabkan aktivitas surat-menyurat mulai ditinggalkan karena adanya media sosial. Pos Indonesia saat ini tetap relevan. Mayoritas barang yang dibeli di e-commerce tersebut belum bisa diteleporting digital. Jadi dari sisi konteks kurir rasanya pos akan tetap dibutuhkan. Artinya transformasi pos dari kurir surat ke kurir barang menjadi sesuatu yang alami, harus ke sana, tidak ada pilihan lain. B. Tantangan yang dihadapi PT Pos Indonesia dalam menyikapi kemajuan revolusi industri 4.0, mulai dari perubahan iklim bisnis, jasa pengiriman surat, dan logistik, hingga kesiapan sumber daya dari PT Pos Indonesia agar tetap bisa bertahan secara sehat sebagai perusahaan milik negara yang harus memberikan keuntungan tetapi tetap melayani bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PT Pos Indonesia terus melakukan inovasi agar tidak tergerus oleh perubahan zaman, khususnya perubahan iklim investasi. Dengan segala kreativitas dalam menciptakan inovasi, PT Pos Indonesia mampu bertahan dengan mengembangkan usaha pada bidang jasa kurir dan logistik dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya. C. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan di era revolusi 4.0.
Jika melihat keahlian yang dimiliki PT Pos Indonesia sebagai kurir, maka bisa dipastikan perusahaan ini tidak akan sulit untuk ditandingi jika berhasil menyesuaikan diri dengan digital lifestyle yang semakin bergerak cepat. Apalagi jika PT Indonesia bisa memahami pelanggan yang membutuhkan kecepatan, karena gaya hidup digital harus instan, praktis, aman, dan murah. Secara teknologi, PT Pos Indonesia telah meluncurkan sejumlah aplikasi yang menarik pelanggan, khususnya anak-anak muda yang memiliki kegemaran berbelanja secara daring. Dalam aplikasi yang sudah dirancang PT Pos Indonesia, konsumen dimanjakan untuk membeli barang sekaligus mengirimkan dan membayarkan pembelanjaannya dengan satu layanan pos. Inovasi Pos Indonesia mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android natif untuk layanan payment. D. Perbedaan jasa antara PT Pos Indonesia dengan perusahaan swasta lainnya. Pos Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya, maka tarif yang dikenakan oleh Pos Indonesia lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan baik dengan perusahaan lainnya. Pos Indonesia memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas, bahkan menjadi terluas di antara yang lainnya, sebab Pos Indonesia bahkan bisa mencapai pelosok dan pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lainnya. Pos Indonesia memiliki akses pengiriman yang paling murah dan terbilang cukup cepat untuk layanan pengiriman barang ke luar negeri. Mereka memiliki layanan cooperation dengan EMS yang akan membuat waktu pengiriman lebih cepat. JNE memiliki layanan customer service yang responsif dan cepat dalam menangani berbagai keluhan konsumen. JNE memiliki banyak cabang yang bisa ditemukan dengan mudah, bahkan pada jam-jam setelah pulang kantor sekalipun. Memiliki jaminan uang kembali atau garansi jika sewaktu-waktu kiriman barang melampaui batas pengiriman yang ditentukan untuk khusus paket jenis tertentu. Kesimpulan, PT Pos Indonesia ikut serta dalam perkembangan era revolusi industri 4.0 dengan melakukan inovasi menciptakan aplikasi mobile. Aplikasi ini dinamakan Pos Giro Mobile dan aplikasi Cash on Delivery Customer to Customer POS atau CODC 2C POS. Aplikasi tersebut diyakini akan mendorong kinerja pada sektor finansial service sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan yang lebih baik pada sektor kurir yang terintegrasi pada layanan e-commerce. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.